saya mau ajak Bapak Ibu lihat sejenak ya hasil karya dari Bu Betty. Nah, ini dia. Sebentar Bapak Ibu bisa lihat. 3 menit aja. Selamat pagi. Pagi Anda bagaimana? Apa kabar? Kenalkan, nama saya Tamir. Saya dari Israel. Saya tinggal di Yerusalem. Nama saya Michal, umur saya 23 tahun. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Moshe. Tulisannya M-O-S-A-E. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Kenalkan, nama saya Razanil Burhan. Kenalkan, nama saya Asil. Saya berumur 22 tahun. Saya belajar di Universitas Ibrani di Yerusalem. Saya belajar di 2 jurusan, Studi Asia dan Hubungan Internasional. Saya belajar di Universitas Ibrani di Yerusalem. Saya belajar di jurusan Studi Asia, Studi Timur Tengah, dan Bahasa Indonesia. Saya belajar di Universitas Ibrani di Yerusalem. Saya belajar di jurusan Studi Asia. Keluarga saya dari Kfar Chaim. Kami 5 orang di keluarga. Kami punya 2 anjing, 5 kucing, dan 14 ayam. Saya tidak punya rumah. Selamat sore semuanya, saya Ibu Betty. Saya sudah 4 tahun Bu Monik di Israel. Untuk cerita saya sendiri, saya menikah dengan orang Israel. Suami saya itu orang Israel. Jadi saya pindah ke sini berdasarkan pernikahan kami. Saya punya 2 anak, mereka berdua lahir di Israel juga. Dan syaratnya itu ya untuk saat ini dalam segi pernikahan gitu. Jadi saya di sini ini mendapat visa itu berdasarkan karena saya menikah dengan orang di sini begitu. File ini prosesnya itu sekitar 5 tahun dari surat pernikahan dari pertama kali kita tinggal di Israel. Jadi tahun pertama kali kita di Israel itu dihitung tahun pertama. Dan setelah 5 tahun kemudian, sebenarnya ketika kita akan memperpanjang visa kita di tahun kelima itu, pemerintah Israel itu akan memberikan tawaran, apakah kamu ingin menjadi permanen resident di Israel atau kamu ingin mengambil kewarganegaraan Israel. Nah, jadi saya ini kan baru 4 tahun nih di sini. Jadi tahun depan saya akan ditawarkan ini. Dan karena Indonesia tidak mengakui dual citizenship ya, kewarganegaraan ganda, saya tidak bisa mengambil warga negara Israel. Ya, karena dengan itu saya harus give up Indonesian citizen saya ya, dan saya kan tidak mau gitu. Ya, jadi kemungkinan besar saya akan tetap menjadi permanen resident di sini. Gitu. Kebanyakan cara-cara kita untuk pergi ke negara lain ya, mungkin melewati studi. Ya, mungkin kita pertama kali datang ke negara itu dengan mengambil sebuah program, apapun saja, bukan hanya program itu harus di universitasnya, tapi mungkin juga ada institusi-institusi privat yang bisa menerima murid dari luar negeri. Jadi kita bisa masuk dulu ke negara ini dan kita bisa melakukan program mereka dalam beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun gitu. Dan dari situ mungkin adanya kesempatan kita untuk melanjutkan masa kita di sini, apakah itu lewat kerja atau internship atau mungkin sukarelawan di sebuah organisasi, kan sebanyak sih organisasi Kristen, organisasi Katolik yang ingin membuat sebuah program-program gitu. Karena saya mendengar juga gitu banyak teman-teman ketika saya belajar bahasa Ibrani di Yerusalem, saya juga ketemu sama satu teman, dia seorang sukarelawan dari Perancis yang sudah tinggal di Israel 2 tahun, dan dia itu
masuk pertama kali ke Israel melalui sukarelawan bekerja di sebuah organisasi di Yerusalem, begitu. Ya, jadi mungkin itu salah satunya. Atau mungkin mendapat offer kerja ya dari sebuah company, sebuah perusahaan di sini. Gitu. Kalau saya melalui pertama kali saya datang ke sini, saya masuk yang namanya Ulpan ya. Ulpan itu adalah sekolah bahasa khusus untuk orang-orang yang datang dari luar negeri. Nah, Ulpan ini ada 6 kelas, 6 tingkat ya, dari kelas Alef, kelas Bet, kelas Gimel gitu ya, sampai 6 kelas Baf. Jadi itu semuanya itu mungkin perlu waktu 1,5 tahun kalau itu dilakukan secara intensif, karena dia juga ada holiday ya, in between kita Alef dan kita Bet ada holiday gitu. Saya hanya sempat masuk sampai kita Bet, jadi tingkat 2 saja, karena saya langsung waktu itu harus melahirkan anak, mengurus anak setelah itu, jadi saya tidak masuk lagi ke program itu. Dan memang saya mau masuk lagi karena bagi saya mengetahui bahasa Ibrani itu penting sekali, Ibu Monik di sini, walaupun kebanyakan orang sudah mengerti bahasa Inggris dan bisa berbahasa Inggris dengan fasih ya. Tapi untuk masuk ke dalam budaya mereka, kalau kita tetap menggunakan bahasa Inggris, kayaknya kita belum mengenal mereka, belum menjadi bagian dari mereka begitu. Mereka tetap melihat kita sebagai orang asing gitu loh. Jadi menurut saya itu kendala saya paling besar di sini. Tidak mengetahui bahasanya secara dalam, karena saya cuma bisanya kan ya ngobrol-ngobrol atau mungkin kirim SMS gitu ya. Tapi kalau saya mulai baca surat dari pemerintah gitu ya, itu saya susah. Nah ya kan, untuk bayar bill listrik, bill ini semuanya dalam bahasa Ibrani. Nah itu hanya suami saya yang bisa mengetahui detail-detailnya gitu. Jadi saya merasa masih sangat dependent ya sama suami saya, dan itu membuat saya sedikit ya kayaknya mau banget gitu tahu bahasa Ibrani. Itu kendala saya. Saya ini tinggal sekitar 40 menit dari kota Yerusalem. Tempatnya ini namanya Judean Hill. Jadi ini daerah pegunungan, Bukit Yudea. Dan di sini ini kita itu sebenarnya berdampingan dengan kampung-kampung Palestina juga gitu. Ketika serangan itu terjadi sekitar 2 minggu yang lalu, saya di tempat saya ini sebenarnya lumayan tenang-tenang saja gitu, anteng-anteng saja. Memang kita mendengar satu siren, dan saya juga sempat loh, apa ini siren ini gitu. Tapi tidak lama semuanya sudah baik, dan yang terjadi menurut saya secara personal itu adalah tempat di mana saya menitip anak saya yang paling besar, dia umurnya 3 tahun, saya masukkan dia ke penitipan anak, yang tempat penitipan anak tuh telepon saya gitu, dia bilang, oh maaf Ibu Betty, semua orang tua harus mengambil anak-anaknya, takut nanti ada siren lagi, dan kita kan sama anak-anak kecil di sini, banyak anak-anak gitu. Dan di situ saya mulai merasa, oh ternyata hal ini masuk ke dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Jadi saya ambil anak saya, dan saya pas sendirian di rumah, karena saya punya suami kan kerja ya, jadi saya ada 2 anak, jadi saya di rumah berdua sama 2 anak saya. Jadi saya sempat takut juga, saya merasa gimana nih kalau ada siren, saya gimana ya, mau ngapain ya. Nah, di rumah saya ini rumah tua ya, rumah tua, dan kita tidak memiliki kita harus pergi ke komunitas center untuk bersama-sama dengan yang lain gitu. Nah, di Israel apartemen baru itu harus memiliki shelter. Jadi apartemen baru itu memiliki sebuah kamar yang bisa dijadikan kamar tidur atau kamar belajar, kamar kerja, tapi sebenarnya kamar itu adalah shelter. Dan karena rumah saya ini rumah tua, tidak memiliki shelter ini, jadi saya kalau ada apa-apa saya harus keluar, harus ke community center yang tidak jauh sih dari rumah saya. Ya itu waktu itu. Tapi setelah itu saya bisa katakan semuanya berjalan dengan normal, Bu Monik. Universitas masih dibuka, saya kan mengajar juga, jadi kelas-kelas masih jalan, dan juga sekolah masih dibuka,
kantor-kantor masih seperti biasa gitu. Jadi saya juga sempat bingung, kok saya terima SMS dari orang-orang teman-teman saya di Indonesia ya, kok Betty ini bagaimana, ini kamu bagaimana di sana gitu. Padahal di sini saya biasa-biasa saja, begitu loh. Benar ya. Mungkin juga karena daerah tempat saya tinggal ini memang tidak terpengaruhi dengan adanya lemparan-lemparan itu begitu. Dan juga tentu saja dari universitas, karena saya mengajar di Universitas Ibrani, mereka tetap memberikan kita SMS setiap 6 jam tentang update ya, apakah kelas besok harus di-cancel atau tetap berjalan begitu. Tapi terus SMS datang dan dia tulis tetap berjalan dengan baik, semuanya under control gitu. Dan jadi saya juga pikir kenapa ya kok kayaknya di sini tenang-tenang aja, padahal saya dengar di Ashkelon atau di Akko kayaknya banyak keributan gitu. Jadi saya hanya merasa bahwa mungkin di beberapa kota memang keadaannya sedikit tense ya, tapi di tempat saya tinggal memang mungkin tidak begitu kena gitu impact-nya. Dan orang-orang sebenarnya tetap ngobrol soal ini. Dan mereka bukan hal yang sesuatu yang baru ya kan, mereka memang dari dulu memang konflik ini sudah ada gitu. Jadi ya saya rasa itu mungkin karena sistemnya juga bagus di Israel, semuanya dijaga dengan baik, dan juga karena mungkin tempat saya tinggal ini tidak terpengaruh dengan sebanyak yang di tempat-tempat lain gitu. Jadi di Universitas Ibrani itu kita ini Universitas Ibrani itu merangkul semua pelajar dari agama apapun, dan banyak sekali orang yang dari Palestina atau mereka Kristen Palestina juga boleh masuk ke Universitas Ibrani asal akademik result mereka bagus gitu ya, atau mereka bisa masuk sesuai dengan requirement. Jadi di kelas saya itu saat ini di kelas pemula itu sebenarnya saya overseeing 10 anak yang ikut saya dalam setiap hari itu 6 orang. Jadi 4 orangnya itu mereka ada belajar sendiri dan juga saya supervise itu. Dan dari 10 orang ini 3 orang itu orang Arab, maksudnya mereka Muslim dan juga dari Muslim Kristen, dan yang lainnya itu orang Yahudi. Mereka suka sekali belajar bahasa Indonesia dan benar-benar tertarik sekali. Mereka sudah fasih sekarang, maksudnya sudah lebih baik dari yang di video itu dengan bahasa Indonesia. Benar-benar pronunciation-nya bagus sekali. Mereka sangat dekat, merasa dekat dengan bahasa kita. Bahasa pengantar itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama sebenarnya. Jadi saya akan mulai selamat pagi anak-anak, kita akan mulai sekarang. Mereka sudah mengerti hal-hal yang mudah seperti ini. Hari ini kita akan belajar modul 8. Ayo kita mulai. Hal-hal seperti ini saya selalu bahasa Indonesia. Bahkan kayak frase-frase yang mudah ya. Ayo silakan Moshe, Anda jawab pertanyaan nomor 6. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika saya ingin menjelaskan, misalnya ada suffix, ada prefix, nah itu kan saya bahasa Inggris pasti mau sekali, dan jangan kaget, mereka sangat bagus sekali bahasa Indonesianya, karena saya pernah mengundang beberapa teman dari Indonesia dan pasti komentar mereka bagus ya, kok mereka tidak ada aksen ya seperti orang Indonesia. Perlu sekali mereka latihan juga Ibu Moni, karena kan kita di sini tidak ada komunitas orang Indonesia, maksudnya kita tidak memiliki embassy ya, tidak ada kedutaan besar Indonesia, dan kedutaan besar itu penting sekali untuk mereka yang belajar tentang Indonesia, karena itulah salah satunya wakil dari negara itu ya. Dan biasanya kan kalau Dubes Indonesia itu mengadakan acara-acara ya, memiliki buku-buku tentang Indonesia. Nah, kita kan karena kita tidak ada, mereka tuh selalu kadang-kadang email saya, Ibu Betty tahu nggak sih siapa di Israel yang saya bisa coba latihan ngobrol sama dia gitu. Selalu begitu. Mungkin saya juga banyak orang memiliki alasan yang berbeda. Ada beberapa yang sudah pernah ke Indonesia. Di Israel ini kan banyak orang
misalnya American Jewish juga mereka memiliki paspor Israel dan paspor Amerika. Nah, mereka masuk ke Indonesia, mereka jalan-jalan di Indonesia dan mereka suka sekali. Jadi mereka kembali ke sini, mereka belajar bahasa Indonesia. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang satu murid saya dari kecil dia itu tuh sudah penasaran dengan Pulau Kalimantan, Borneo. Dia bilang, Ibu Betty tahu nggak? Dulu saya masih kecil, saya tuh suka nonton film dokumentari tentang Borneo dari David Attenborough. Jadi ketika saya itu menjadi guru atau dosen di Universitas Ibrani, saya itu kan masuk ke dalam surat kabar gitu kan, dan dia bilang pertama kalinya Israel memiliki dosen dari Indonesia. Nah, setelah itu saya itu banyak sekali yang email saya, orang dari sini, dari Israel, tanya-tanya saya soal Indonesia, apakah ada